Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 12 SMK Penerbangan Angkasa Arti Agreni Lanut Adu Sucipto, Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, pertemuan kedua podcast bimbingan dan konseling akan dipandu oleh Pak Ali. Di sini Pak Ali akan membawakan satu tema yang menarik tentang dampak sosial media bagi kesehatan mental dan persiapan karir. Sebelum Pak Ali mulai, semoga kalian semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental, kemudian memiliki semangat belajar yang tinggi, motivasi belajar yang tinggi, dan semangat menempa ilmu dimanapun kalian berada. Oke, langsung saja dengan bacaan basmalah. Materi podcast pada pagi hari ini akan Pak Ali mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa materi tentang sosial media penting untuk kita bahas bersama-sama? Dari data yang Pak Ali ambil dari Global Digital Report tahun 2020, data pengguna internet akhir Januari 2020 di Indonesia total mencapai 64%. Artinya sekitar 175,4 juta jiwa di Indonesia. Dari total penduduk Indonesia itu kurang lebih 270 juta jiwaan. Ini angka yang sangat besar. Dari akhir tahun 2019 saja, angka pengguna internet di Indonesia itu hanya 25%. Akhir 2019 25%, akhir Januari 2020 langsung 64%. Dan waktu mengakses internet di Indonesia itu rata-rata 8 jam per hari. Oke, ini merupakan angka yang tinggi juga. Uniknya anak-anakku semuanya, justru di negara maju waktu akses internet itu lebih sedikit. Contohnya seperti di Amerika, Jepang, Korea, Australia, dan yang lain sebagainya. Justru di negara-negara berkembang ini malah lebih lama waktu mengakses internetnya. Nah, dari total pengakses internet tersebut, 80% adalah anak muda. Siapa? Kita semua. Nah, maka dari itu ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas nantinya untuk persiapan secara umum, ya, persiapan karir kalian. Ternyata ada loh dampaknya untuk persiapan karir dan kesehatan mental. Oke, Pak Ali akan sampaikan beberapa dampak sosial media yang itu sudah kita ketahui bersama. Yang pertama, 1. Dampak yang paling fatal dari sosial media adalah kecanduan. Karena ketika seseorang sudah mengalami kecanduan dengan sosial media, dia akan pasti merasa gelisah ketika tidak mengaksesnya, merasa ada yang kurang ketika nggak buka sosial media. Nah, itu hal yang kurang efektif untuk diri kita. Ketika seseorang sudah kecanduan, maka dirinya pun akan kesusahan dalam menata dirinya. Artinya menata dirinya itu mempersiapkan rencana hidupnya atau membuat rencana-rencana plan-plan yang ingin dia capai. Di usia kalian ketika sudah kecanduan internet, ya jelas Pak Ali katakan sangat fatal. Nanti akan Pak Ali sampaikan gimana sih Pak caranya mengantisipasi agar kita tidak kecanduan. Tapi kita akan bahas dulu dampak-dampaknya. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua dari sosial media, dampak buruknya adalah kita menjadikan diri kita untuk kurang percaya diri dengan apa yang sudah kita miliki, apa yang kita bisa, hal unik apa yang kita punya membuat kita kurang percaya diri. Karena di sosial media memungkinkan untuk diri kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita anggap lebih powerful, lebih tinggi daripada diri kita. Nah, hal yang kedua ini juga merupakan hal yang negatif untuk kesehatan mental kita. Dari yang pertama, kecanduan. Ketika orang sudah kecanduan, kemudian tidak pede, maka dari situlah seorang anak muda kehilangan jati dirinya.
Oh, berarti kita tidak boleh pakai sosial media dong, Pak. Nah, bukan begitu. Artinya media sosial juga banyak poin-poin positifnya. Banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Banyak juga ilmu yang bisa kita ambil dari sana, informasi yang bisa kita ambil dari sana. Kemudian kita bisa berjejaring, berinteraksi dengan orang banyak, bahkan berkenalan dengan orang baru. Hanya saja, dua hal ini yang merupakan dampak negatif yang perlu kita sadari bersama-sama. Yang pertama kecanduan, yang kedua membuat diri kita insecure atau tidak pede. Lantas, bagaimana Pak cara kita mengantisipasinya agar kita tidak terjebak dalam, Pak Ali katakan ini lingkaran setan, ya? Karena 80% pengakses media sosial adalah anak muda, adalah kita semua. Bagaimana Pak caranya agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan ini? Yang pertama, silahkan atur atau buat diri kalian tidak berlama-lama di sosial media. Pak Ali sarankan maksimal kalian mengakses media sosial kalau bisa 2 jam per hari. Nah, kalian bisa pilih prioritas atau sesuai kebutuhan kalian. Nah, sejauh ini saya punya media sosial fungsinya untuk apa sih? Kalau memang kalian gunakan media sosial untuk berjualan, untuk bisnis, boleh kalian lebih membaginya lebih dari 2 jam. Artinya jika kalian hanya sekedar memiliki media sosial tidak untuk hal-hal yang penting lainnya, ya Pak Ali sarankan untuk mengurangi. Karena salah satu ciri orang yang kecanduan media sosial adalah dia mengakses lebih dari 8 jam. Ya, orang yang mengakses media sosial lebih dari 8 jam dia dikatakan orang yang kecanduan media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan kalian berjejaring di media sosial dengan orang-orang yang kalian kenal khususnya. Hindari berjejaring dengan orang-orang yang kalian juga belum tahu keberadaan pastinya di mana. Karena ini juga akan memiliki efek yang mengkhawatirkan nantinya. Karena banyak kejadian, baik kasus penipuan, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax dan yang lain sebagainya. Nah, yang kedua, hati-hati ketika memilih teman baru di sosial media, baik di WhatsApp, kemudian Instagram, Twitter, Facebook dan yang lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, silahkan pilih atau follow akun-akun yang memiliki value-value positif di dalamnya. Nanti ini juga akan nyambung ya, akan nyambung di poin yang kedua, dampak sosial media bagi persiapan karir. Nah, tipsnya 3 ini. Yang pertama atur waktunya, kemudian perhatikan kalian berteman dengan siapa saja. Yang ketiga adalah pilih memang akun-akun yang memiliki value-value positif yang nanti akan nyambung juga efek sosial media bagi persiapan karir kalian. 3 itu walaupun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga di sosial media. Nah, yang kedua adalah poin yang kedua, Pak ingin sampaikan pentingnya sosial media bagi persiapan karir kalian, atau pentingnya sih kita membuat jejak digital yang baik. Nah, di sini Pak Ali menyampaikan bahwasanya pada tahun 2018 Menteri Ketenagakerjaan ya Hanif Dakiri bahwasanya perilaku di media sosial merupakan salah satu hal yang wajib menjadi penilaian untuk perekrutan kerja. Nah, karena dari survei ternyata sudah 47% ya perusahaan di Indonesia sudah menerapkan untuk para calon karyawannya untuk dicek sosial medianya seperti apa, jejak digitalnya seperti apa. Nah, ini tahun 2018. Nah, ini juga penting sekali kita perhatikan bahwasanya ternyata sosial media yang kita punya
itu juga menjadi aset loh buat diri kita. Artinya dari sekarang ketika kita benar-benar membuat sosial media kita menjadi baik, selama ini postingan kita ya juga positif, ini juga bisa jadi aset. Nah, tapi juga bisa menjadi bumerang buat kita ketika apa yang kita posting, apa yang kita follow itu tidak positif, artinya memiliki konten-konten yang negatif. Contoh studi kasus, pada akhir tahun 2019 sempat marak di luar negeri, di Twitter, ada seorang anak muda yang bernama Naomi. Naomi ini pernah dinyatakan untuk diterima magang di perusahaan besar di NASA. Nah, ternyata sebelum dimulai magangnya, dari tim NASA-nya melihat jejak digitalnya si Naomi ini. Nah, ternyata setelah ditelusuri di jejak digital Naomi terdapat satu postingan yang mana Naomi ini berkata kasar di sosial media, berkata yang tidak pantas di sosial media. Nah, mengetahui hal tersebut, alhasil yang seharusnya Naomi magang di NASA akhirnya batal magangnya. Nah, itu juga hal yang sangat disayangkan. Dan Pak Ali juga ada satu contoh lagi, rekan Pak Ali sendiri yang waktu semasa Pak Ali kuliah pernah untuk mendaftar beasiswa. Nah, ketika tes administrasi lolos, kemudian tes selanjutnya yaitu tes psikotes lolos, dan sampai tes yang terakhir itu tes wawancara. Nah, ketika wawancara, rekan Pak Ali tersebut kaget. Ternyata ketika saat wawancara, para pewawancara ini sudah mendapatkan banyak data di sosial media rekannya Pak Ali. Nah, pada saat itulah digali, divalidasi, apakah benar ini postingannya tanggal sekian. Nah, dari postingan tersebutlah rekan Pak Ali menyesal karena pernah beberapa kali posting hal yang tidak pantas. Contohnya, langsung Pak Ali kasih contoh ya. Contohnya posting di klub malam, posting ada botol minuman keras misalkan. Nah, itu kan hal yang negatif, hal yang membuat citra kita itu kurang baik. Karena waktu kita online dengan waktu kita ini ternyata lebih banyak waktu kita untuk berselancar di dunia maya. Alhasil data yang ada di dunia maya menggambarkan ya diri kita yang sebenarnya. Maka dari itu penting untuk kita bijak dalam bersosial media. Artinya ketika jejak digital ini menjadi aset, ya pastikan postingan-postingan kalian sejauh ini sudah pantas atau belum. Di dalam media sosial kalian, feed-feednya sudah menunjukkan kalian ini memiliki pribadi yang baik atau belum. Nah, marilah mulai hari ini silahkan kalian cek sosial media kalian, lihat postingan-postingan kalian yang pernah kalian unggah di media sosial sebelumnya. Jika dirasa ada hal yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang alay, yang tidak memiliki semangat lah. Nah, kasarnya gini, perusahaan mana sih yang mau menerima pekerja yang tidak memiliki etos kerja yang baik? Nah, etos kerja itu juga bisa dilihat dari sosial media, dari dunia maya atau dari jejak digital. Oke, mungkin sampai di sini saja materi podcast yang ingin Pak Ali sampaikan tentang pentingnya sosial media bagi kesehatan mental dan persiapan karir kalian semuanya. Semoga dari materi yang singkat ini kita bisa ambil pelajaran sebanyak-banyaknya untuk lebih bijak lagi dalam bersosial media, dalam berselancar di dunia maya. Silahkan tuliskan review kalian dan tuliskan review nama, kelas, kemudian cantumkan media sosial yang sering kalian akses ya. Boleh Instagram, boleh Facebook. Nah,
cantumkan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh ya. Karena kunci dari PJJ online ini adalah mandiri belajar dan jujur. Oke, ketika mandiri belajar dan jujur ini kalian laksanakan, maka pembelajaran secara daring ini akan berjalan dengan sangat bagus. Oke, cukup sekian materi yang Pak Ali berikan pada pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Pak Ali mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.